Ada banyak hal yang identik dengan kota Solo, mulai dari kisah masyarakatnya, budayanya, hingga kulinernya. Disinilah ada banyak pelajaran perjalanan bermula. Meskipun terkenal dengan beragam kisah uniknya, namun belum lengkap rasanya kalau belum berkunjung ke tempat batiknya. Dari semua batik yang ada di Solo, ada yang menarik untuk ditilik. Bu, kalau yang bikin batik, tempatnya di mana bisa kita datengin ya? Di Laweyan. Laweyan ada. Kami mengunjungi Kampung Batik Laweyan yang kaya akan kisah sejarahnya di masa silam. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Alfa. Alfa. Saya Didi, Marcel, Pak. Iya, Pak. Kami baru dari Pasar Klewer, Oh, iya? jalan-jalan lihat batik. Terus kemudian dikasih tahu katanya ketemu Pak Alfa di sini. Iya. Mari. Riwayatnya gimana sih, Pak, Laweyan itu? Oh iya, jadi Laweyan itu merupakan satu kawasan ya, kawasan yang sudah bisa dikatakan ini pusatnya heritage ya, perbatikan yang di sini memang sudah turun-temurun. Jadi kalau kita lihat dari nama Laweyan, Lawe, toponimnya tuh Lawe itu benang. Bagaimana khususnya Bapak dan teman-teman di Laweyan ini bisa melewati tantangan-tantangan yang dihadapi? Iya, jadi ceritanya begini. Jadi ternyata setelah kita pelajari, ternyata batik itu memang luar biasa. Batik itu menyatu dengan satu kehidupan. Orang membatik itu ternyata bisa membentuk karakter pada waktu itu ya. Karakternya, karakter tekun, teliti, sabar, dan sebagainya. Dan ternyata batik itu nggak bisa dilepaskan dengan kehidupan. Bahkan Ki Hajar Dewantoro dulu pernah mengajarkan murid-muridnya itu melalui tradisi membatik. Ternyata pada waktu itu membatik itu bisa memunculkan suatu karakter kemandirian dan tolong-menolong. Inilah yang menjadikan batik menjadi besar dan luar biasa. Harapan Bapak untuk batik di Indonesia gimana, Pak? Jadi harapan kami dengan juga teman-teman juga di komunitas ini ya, insya Allah batik harus tetap lestari. Karena bagaimanapun juga batik itu sudah budaya kita ya, sudah heritage, sudah diakui dunia. Jangan sampai pengakuan dunia ini dicabut. Maka kita harus satu ya, tetap ada unsur edukasi. Edukasi itu penting. Kemudian juga kita harus mempelajari budaya dan kita juga jangan lupa harus ada produksi. Dan kebetulan supaya batik itu bisa diterima lebih luas di dunia itu, sekarang kami dengan rekan-rekan khususnya dari Kementerian Perindustrian baru merumuskan industri batik, green batik, batik hijau, di mana batik itu harus ramah lingkungan, harus dari sisi manajemennya juga harus tercatat, dari sisi pemasarannya semua harus tercatat dan dengan manajemen yang bagus. Dan salah satu goalnya adalah kami itu sekarang baru membuat suatu standarisasi tentang apa yang disebut green batik. Dimulai dari Laweyan, kami mengharapkan bahwa Solo insya Allah akan menjadi pusatnya batik ramah lingkungan Indonesia. Nah inilah yang cita-cita kami seperti itu. Kita pengen ngerasain. Marcel sama saya pengen Nyobain, Pak. Oh iya, nyobain, Pak. Mari. Mungkin batik warna harus fix ya, supaya nggak nembus kemana-mana. Melukis batik Laweyan menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Karena membatik itu perlu kesabaran dan ketelitian yang harus ditanam dalam diri seorang pembatik. Saya banyak belajar dari membatik. Membatik tidak hanya sekedar melukis di atas kain, karena membatik menuangkan arti dan nilai dari sebuah gagasan ke dalam torehan cantik. Pak, terima kasih nih Pak. Oh, iya. Kita udah dikasih waktu untuk kenal sama batik Laweyan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, Iya, ya. saya juga terima kasih banyak sekali. Sukses terus untuk batik Laweyan, Pak. Iya, Untuk sama-sama. batik Indonesia, Iya. sukses terus. Ya, Ya, pamit ya, Pak. Ya, mari. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, mari.
Di setiap perjalanan membawa kita bertemu dengan orang-orang baru, di mana orang-orang baru ini mengajarkan saya untuk menjadi pejalan yang lebih baik.